Ini rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang toksikologi logam arsenik pada pekerja smelter tembaga. Dari studi kasus yang pernah kita temui bahwa arsenik itu lebih banyak terkait dengan kasus-kasus yang bersifat akut dibandingkan kasus yang bersifat kronis. Nah, di sini ada salah satu studi yang dilakukan oleh Exelsen dan kawan-kawan tentang pajanan arsenik dan kematian, sebuah kasus yang terjadi di smelter Swedia. Dari kasus ini, saya membuat beberapa catatan, yaitu metode penelitiannya merupakan cost control yang dilakukan pada kurun waktu 1960 sampai 1976, yaitu 16 tahun, yang mana dilakukan terutama pada pekerja smelter di Swedia yang mengolah tembaga. Nah, bahan yang diteliti merupakan arsenik trivalen atau AS3, salah satu bahan yang sangat umum untuk memapar pada manusia. Subjek penelitiannya adalah 369 kematian pada karyawan terkait dengan pajanan smelter di Swedia, yang di mana pekerjanya itu dalam rentang waktu 30 sampai 74 tahun usianya. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kematian karena kanker paru oleh pekerja smelter dengan pajanan arsenik itu 5 kali lipat dibandingkan dengan pekerja lain dengan pajanan arsenik. Sementara 2 kali lipat angka kematian karena CVD dan juga dapat kenaikan penyakit kanker darah. Berikut adalah informasi tentang arsenik. Arsenik itu merupakan unsur kimia dengan lambang AS nomor atom 33. Umumnya berbentuk padatan, tidak berbau, dan berwarna abu-abu. Arsenik selain dalam bentuk logam murni, dia juga berikatan dengan belerang dan juga logam. Kalau belerang itu biasa dalam bentuk realgar atau AS4S4, dan nikel itu membuat nikelin atau NiAs. Untuk informasi arsenik sendiri, dari case number itu 7440382, molecular weight itu 74,9 mol, jadi lebih berat daripada udara. Titik didihnya 603 derajat Celcius, bentuknya solid, warna abu-abu, dan half-life di dalam tubuh itu 4 sampai 6 jam di dalam darah. Meskipun juga ditemukan pada beberapa penelitian lebih dari 6 jam. Untuk lethal dosis 50, 13 mg per kilogram berat badan, IDLH 5 mg per meter kubik, dan untuk nilai ambang batas selama paparan 8 jam adalah 0,01 mg per meter kubik. Perlu kita ketahui bahwa arsenik itu sangat reaktif, yang merupakan oksidator kuat, sehingga ketika bereaksi dengan hidrogen dapat membentuk gas arsin yang sangat beracun, dan juga sudah terdapat beberapa kasus terkait kematian karena pajanan gas arsen. Untuk proses terbentuknya arsen pada smelter tembaga, kita bisa lihat di sini bahwa ada pekerjaan smelter tembaga, kita menggunakan banyak sekali bahan kimia dan juga banyak sekali proses yang tentunya terdapat banyak kajian di sini, dari mulai concentrate unloading sampai pemeriksaan di lab, yang mana proses tersebut menggunakan banyak sekali chemical, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tertutup seperti hot metals dan juga slide konsentrator dan di acid blend. Kami melihat dari beberapa sumber bahwa proses terbentuknya arsenik di sini ada yang berbentuk wet ash atau biasanya kita lihat dalam bentuk bubuk, merupakan arsenik triklorida. Ada juga yang di purification system berupa waste acid, ada juga di dalam bentuk slag dan slime. Jadi 4 proses ini yang merupakan proses sampingan dari pembentukan tembaga di dalam smelter merupakan
pembentuk arsenik yang paling tinggi di sebuah plant smelter. Nah, sebelum kita ke melangkah lebih lanjut, kita perlu untuk mendiskusikan bagaimana arsenik tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Tentunya ada proses disposisi yang biasa kita sebut proses toksikokinetik, di mana dari 4 proses tadi, yaitu white ash, white acid, slag, dan juga slime, itu diabsorpsi melalui 3 cara, yaitu melalui tertelan atau ingesti, inhalasi melalui pernafasan, dan juga absorpsi kulit, yang mana sesuai dengan referensi yang ada, tertelan itu 95% arsenik akan masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi karena faktor sistem pernafasan dan juga untuk partikel yang dapat mencapai alveolus itu harus partikel yang sangat-sangat kecil sehingga hanya 30-40% dari yang terhirup itu akan masuk ke sistem pernafasan. Sementara untuk absorpsi kulit itu 1-40%, yang mana keseluruhan dari proses tersebut melibatkan sistem peredaran darah. Nah, ini adalah salah satu bagaimana arsenik dapat terdistribusi. Jadi ketika arsenik masuk melalui absorpsi, itu seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sebagian besar melalui ingesti, itu akan seluruhan didistribusikan melalui darah karena uh, arsenik ini sangat mudah berikatan dengan eritrosit yang mempunyai globin di sana. Nah, beberapa di antaranya akan dideposit di dalam rambut, eritrosit, tiroid, hati, ginjal, dan juga epididymis. Ada juga yang akan terekskresi melalui urin, feses, keringat, dan juga ekshalasi. Dan sebagian dari yang deposit tadi juga akan masuk ke target organ, yaitu di kulit, paru-paru, jantung, dan juga ginjal dan hati. Seperti yang disampaikan tadi bahwa eh, T11 dari arsenik adalah 5 hari. Itu untuk yang berada di kecuali di kulit dan juga kuku dan tulang. Nah, ini adalah salah satu proses di mana arsenik masuk dalam sel. Jadi arsenik sebagian besar berbentuk arsenik 5 dan arsenik 3. Arsenik 5 akan membutuhkan transfer fosfat untuk masuk ke dalam intraseluler. Sementara arsenik 3 dia karena sifat aqua lisoropin dia akan langsung masuk. Arsenik 5 tidak akan langsung terdeposit dalam tubuh, namun dia akan direduksi menjadi AS3. Nah, dalam proses reduksi ini dari AS3 sebagian akan dirilis keluar dari sel dan akan diekskresi, sebagian juga akan berikatan dengan alkohol dengan bantuan glutathione akhirnya menjadi RS3-tiol dan akan terakumulasi dalam bentuk AS3-PCS di vakuola. Nah, ini adalah proses biotransformasinya, bagaimana arsenik dari AS5 akan diubah menjadi AS3 dengan bantuan glutathione estranperase T1 dan juga akan melalui proses metilasi menjadi monomethylarsenik acid dan juga akan dibantu kembali oleh glutathione menjadi monomethyl transfer acid 3 dan akan dirubah oleh glutathione estranperase omega atau GSTO menjadi dimethyl arsenik acid dan 5 dan akan dirubah kembali menjadi dimethyl arsenik acid 3 yang mana DMA3 ini merupakan metabolit akhir dan mudah larut dalam air sehingga akan lebih mudah untuk dieskresi. Ini adalah proses ekskresinya. Jadi arsenat, arsenit, AS5, AS3, MMA dan juga DMA akan dieskresi melalui ginjal dan juga empedu. Nah, melalui ginjal dia akan keluar melalui urin, yang mana sebagian besar merupakan produk akhir yaitu DMA 60-80%, sementara MMA 10-20%, AS3 10-30%. Untuk yang melalui empedu dia akan melalui kolon dan langsung dibuang di dalam feses. Ini adalah efek toksik dari arsenik. Jadi dalam prosesnya masih banyak yang perlu diketahui tentang bagaimana proses
toksikologi dari arsenik, terutama terkait dengan MMA dan DMA. Namun saya akan menjelaskan bagaimana AS3 dan AS5 dapat menyebabkan gangguan pada manusia. Hal ini dimulai dari efek toksik dari AS3 dan AS5 menyebabkan gangguan fosforilisasi oksidasi di mitokondria sehingga menyebabkan penghambatan dari berbagai macam kerja enzim di mitokondria. Nah, masalah tersebut akan berefek pada penipisan ATP dan stres oksidasi yang mana akan mengaktifkan mekanisme apoptosis dan nekrosis, yaitu mekanisme matinya sel secara cepat. Nah, proses pembentukan sel dari nekrosis dan apoptosis itu dapat menyebabkan sel kanker yang mana akan membuat berbagai macam gejala seperti cardiovascular disease, central nervous system disease, liver cancer, respiratory cancer, gastro, dan lain-lain. Yang mana kedua efek tersebut itu ada efek akut dan juga efek kronis seperti yang disampaikan pada tabel berikut ini. Nah, kita ke sesi selanjutnya yaitu pengendalian logam arsenik pada pekerja smelter. Nah, untuk pertama-tama kita mau melihat dari pekerjanya dulu. Nah, untuk pekerjanya, eh, di salah satu yang kami rekomendasikan adalah kita melakukan biological monitoring terhadap inorganic arsenik, yaitu arsenit dan arsenat, MMA, dan juga DMA. Subjeknya kita menggunakan urin, dan itu dilakukan di akhir kerja setelah 5 hari kerja berturut-turut atau di shift terakhir dari hari kerja panjang. BI-nya adalah 35 mikrogram arsenik per liter. Terus notasinya ini termasuk probable human carcinogen, di mana yang kita lakukan untuk pengukuran pada smelter operator, maintenance crew, safety officer, dan operation supervisor. Ini adalah salah satu contoh dari tindak lanjut yang kita lakukan terkait dengan karyawan yang terdeteksi arsenik. Ini adalah karyawan apabila terdeteksi dari biomonitoring itu di atas 35 mikrogram per liter, itu akan dilakukan eh, pengendalian, yaitu membebas tugaskan karyawan dari area kerja yang disinyalir terdapat pajanan arsenik untuk dilakukan tes ulang. Dan apabila dari hasil tes ulang tersebut ada gejala yang masih terindikasi adanya pajanan arsenik, itu akan dilakukan X-ray. Apabila X-ray-nya abnormal, akan dilakukan eh, klasifikasi apakah ini baru atau lama. Kalau itu lama, akan dilakukan continue monitoring. Kalau baru, akan dikirimkan ke spesialis dan juga akan dilanjutkan melalui mekanisme eh, dari kesehatan tentunya, dan akan dilakukan monitoring sesuai cara berkala. Nah, untuk lingkungan kerja sendiri, itu ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu bagaimana kita memasang dust collector pada exhaust smelter, terutama untuk menghilangkan eh, pajanan arsenik. Dan juga kita menggunakan konversi arsenik menjadi arsenit solid kalsium dengan toksisitas yang lebih rendah. Kita memodifikasi arsenik dan juga untuk slag dan slime eh, kita akan rubah menjadi arsenik trioksida yang merupakan material raw material, dan itu bisa dijual untuk beberapa bahan baku terkait dengan produk arsenik. Juga kita melakukan pemisahan tanpa menggunakan pengotor untuk mengurangi kontaminan yang terjadi, melakukan monitoring di lingkungan kerja dan juga komunitas yang terdampak. Kita juga memasang filtrasi dan juga reverse osmosis untuk air domestik di sekitar smelter, mengkomunikasikan bahaya dan risiko kepada pekerja, dan juga penggunaan alat pelindung diri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Taufik Baradja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.